Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa channel Dakwah Sulsel rahimakumullah alaikum fid dunya wal akhirah. Ada satu sifat yang dimiliki oleh orang beriman yang tidak dimiliki oleh orang di luar Islam. Sifat itu adalah idroksilatu billah. Iya, idroksilatu billah. Idrok itu artinya sadar atau tahu. Misalnya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka. Apakah kalian sadar? Fi lailatul qadar. Apakah kalian tahu? Kesadaran seseorang akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil kontekstual sekarang ini. Pernah tidak ketika kita dalam keadaan berpuasa di sore hari menjelang sholat asar, siang hari, dalam keadaan kehausan karena panas yang terik, sementara berwudu kita meminum satu teguk saja air karena kehausan. Atau paling tidak kita masuk ke dalam kamar sendirian kemudian meminum air hanya untuk bisa memuaskan dahaga kita. Tidak sama sekali, para pemirsa. Kenapa demikian? Karena kita sadar Allah Ta'ala memperhatikan kita. Allah Ta'ala akan menulis kita. Allah Ta'ala akan mengawasi kita. Sehingga kita takut untuk membatalkan puasa tersebut dengan meminum air. Dalam konteks yang demikian, seharusnya sifat idroksilatu billah bisa dimiliki oleh orang-orang yang menjalankan kebijakan negeri ini. Seandainya sifat idroksilatu billah dimiliki oleh seorang hakim misalnya, maka dia tidak akan berani memutuskan suatu perkara kalau perkara yang dia putuskan itu, keputusannya itu bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh Zat yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seorang penegak hukum polisi memiliki sifat idroksilatu billah, maka dia tidak akan berani mengkriminalisasi, membuat manipulasi hukum yang dengan hukum itu akan merugikan orang. Dan seandainya seorang penguasa misalnya memiliki sifat idroksilatu billah, maka dia tidak akan berani membuat hukum, menjalankan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian jemaah. Seandainya seorang ulama memiliki sifat idroksilatu billah, maka tidak akan berani para ulama-ulama tersebut membuat sebuah fatwa yang akan memuaskan orang-orang yang mencintai dunia. Dan justru akan menyelisihi perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sekarang fakta-fakta yang ada, bagaimana seorang pejabat publik memiliki kekayaan yang di luar nalar. Seandainya mungkin ketika dia mendatangani sesuatu atau mengurus suatu urusan, tidak akan berani tangannya menandatangani kesepakatan yang kalau itu merugikan orang yang banyak dan tentu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak adanya idroksilatu billah. Maka sungguh mulia perkataan Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khalqi hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan baik, perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, mudah-mudahan bisa menghapus tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan pada puncaknya idroksilatu billah itu akan sempurna ditegakkan
ketika diambil alih oleh negara yang menerapkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada penyelewengan, pelanggaran aturan syariat yang akan menzalimi orang yang banyak, karena peranata hukumnya sudah dirancang oleh yang maha kuasa, yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa menguatkan ketakwaan kita, menguatkan sifat idrak silatubillah kita, sehingga kita berada dalam ketakwaan dimanapun kita berada. Bukan cuma dalam bulan Ramadan, bukan cuma di masjid saja, tapi dimanapun kita berada. Tidak seperti spirit sekularisme yang hanya membatasi ketakwaan pada waktu dan ruang tertentu. Selamat berpuasa para pemirsa yang budiman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.